Injil ini disampaikan, itu berarti amanat agung sedang dikerjakan. Kalau amanat agung itu sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang. Hari ini kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Ya, kita mau baca sama-sama ya, kita gemakan firman Tuhan ini. Ya, 3, 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lebih semangat ayat 3. Dan aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan dan membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini ada yang gelisah? Hari ini ada yang gelisah? Oh, tidak ada. Ya, Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini penghiburan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya yang saat itu sedang galau. Ya, sedang galau saudara. Kenapa? Peristiwa demi peristiwa membuat murid-murid ini ketakutan. Ya, bagaimana menyaksikan ya berita-berita yang sudah dia terima, aduh kenyataan hidup ya, apalagi hari-hari ini kita juga mengalami galau ketika melihat berita-berita dunia. Apa yang sedang kita lihat hari ini? Peperangan. Peperangan di mana-mana, kehancuran, kelaparan, saudara. Bahkan sekarang di Indonesia mencari pekerjaan susah, semua disuruh lari ke luar negeri. Ada yang bilang gini, suhu-suhu di Hongkong pulang dong gantian. Lalu kita pulang, gantian mereka mau datang ke sini. Ada yang datang ke sini masih 1 bulan, minta pulang. Ini negeri beton, jadi harus punya iman sekuat. Kalau yang cemen-cemen ya datang ke Hongkong, bisa nangis sehari semalam saudara ya. Nah, firman Tuhan memberikan penghiburan kepada murid-muridnya waktu itu. Nah, sedang dikasih Tuhan, selama Tuhan Yesus melayani di muka bumi, 3,5 tahun melayani ya, Tuhan Yesus itu selalu memberi konsep tentang kehidupan setelah mati. Tuhan Yesus itu selalu menggambarkan apa yang akan terjadi setelah kita mati. Tapi banyak orang itu statue dengan kematian. You know statue? Ada yang belum tahu statue? Setelan cuek gitu loh. Kalau ada firman Tuhan tentang kematian, metutut ini. Tapi kalau bicara kau diberkati berlimpah-limpah, gitu. Orang mati-matian mencari harta dunia sampai lupa bahwa harta dunia nggak bisa dibawa mati. Ada yang perkara dunia sampai nggak tegur sapa dengan kakak beradik. Ada yang perkara dunia sampai marah-marah sama orang tua. Mereka lupa. Tujuan manusia hidup itu pada akhirnya mau gak mau, iso gak iso, kematian akan datang. Siapa di sini yang menolak mati? Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu sakit saudara. Orang tidur bisa mati. Betul enggak? Karena itu ayo hari ini kita perkarakan hidup kita. Apa yang akan terjadi setelah kita mati? Di sini Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal buat siapa? Ya buat semua murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki karakter Kristus. Tidak semua orang beragama Kristen masuk surga, saudara. Karena agama tidak menyelamatkan. Tapi banyak orang mengatakan, percaya Yesus selamat. Percaya sing model. Ya, kalau hanya percaya di mulut saja, pada akhirnya Tuhan akan mengatakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Itu kegagalan yang sesungguhnya, saudara.
Rumah tangga gagal itu biasa sih An, banyak tunggalnya. Ya, ekonomi gagal itu banyak yang ngalami. Studi gagal banyak yang ngalami, saudara. Tapi ketika kita ditolak oleh Tuhan, itu kegagalan yang sesungguhnya. Enggak bisa remedi, saudara. Tuhan, aku tak kembali ke bumi sebentar saja. Tak bertobat. Enggak bisa. Ya, jadi saudara, ketika nadi kita berhenti, ya, seperti saat kita ujian, guru katakan, ya, waktu habis. Ulangan selesai. Sebentar Pak, aku masih ada 5 soal belum tak. Bisa enggak? Enggak bisa. Iso gak iso kudu dikumpul no. Begitu juga dengan ketika Tuhan memanggil kita pulang, kita enggak bisa bahasa Inggrisnya tuh semoyo gitu. Enggak bisa ya saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itulah selama di bumi Tuhan Yesus tuh selalu mengingatkan kepada kita apa yang terjadi ya di balik setelah kita mati. Ya, apa yang akan terjadi, apa yang kita dapat, apa yang akan kita terima. Nah, saudara dikasih Tuhan, hanya murid yang serupa dan segambar dengan Kristus yang nanti mendapat bagian ya di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Sebenarnya itu tujuan utama bagi kita ya umat-umat yang percaya kepada Tuhan ya, mempersiapkan diri, berkemas-kemas. Seperti saudara mau pulang ke Indonesia mempersiapkan diri enggak? Aku tahun ini kontrak selesai, aku mau pulang terus. Apa yang kita lakukan? Belanja ke sana kemari habis-habis uang? Oh enggak saudara, kita meminus pengeluaran. Ada sale-sale pun cuma tok ini. Kenapa mau pulang, mengumpulkan ya uang ini untuk kita pakai di Indonesia? Tapi kalau saudara masih punya keinginan, aku di Hong Kong 10 tahun lagi. Sembrono enggak? Sembrono. Ada sale-sale, menggo. Restoran baru, masuk. Kenapa? Karena aku pikir, masih lama aku di sini, tiap bulan masih dapat gaji. Ya, santui saudara. Tapi ketika kita sudah deadline, sudah mau pulang, kita lebih hati-hati dalam mengelola keuangan. Begitu juga kalau kita sadar bahwa hidup kita ini tidak selamanya di bumi. Kita lebih hati-hati mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika kita di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak kenal kau. Nyahlah dari hadapanku, hei kamu pembuat kejahatan. Waduh, itu sudah kegagalan yang luar biasa saudara. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, misi penyelamatan Tuhan Yesus, kasihnya kepada manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus itu mengasihi. Aku enggak mau umatku binasa, aku enggak mau umatku ini celaka. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Berikan buat Tuhan kita. Nah, misi penyelamatan Tuhan sudah dikerjakan. Tuhan Yesus sudah dari surga turun ke bumi. Lahir di kandang loh saudara. Sudah Tuhan Yesus kerjakan. Merendahkan diri. Tuhan pemilik surga loh merendahkan diri. Lah kita punya apa? Kok sombongnya minta ampun gitu ya. Kita malu loh sama Tuhan. Pemilik surga aja merendahkan diri kok. Ya. Nah, sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan Yesus menebus dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Sudah Tuhan Yesus kerjakan toh? Penderitaan yang luar biasa. Diperlakukan sedemikian rupa, tidak ada sepatah kata menghujat, mengumpat, tidak. Karena Yesus mau menjadi persembahan yang kudus untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang ketiga, ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup? Saya enggak percaya enggak selamat loh. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Tinggal satu PR-nya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, menyiapkan tempat bagi kita. Ya, di surga disiapkan rumah-rumah buat saudara dan saya. Saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput mempelai-mempelainya. Sudahkah kita sudah siap? Oh siap enggak siap harus? Siap. Udah tanda-tanda sudah ada kok kedatangan Tuhan. Apa tanda kedatangan Tuhan kedua kali? Deru perang.
bangsa melawan bangsa. Kasih manusia sudah mulai. Coba pegang kanan kiri, dingin enggak? Kasih manusia mulai dingin, saudara. Manusia lebih mencintai hewan daripada sesamanya. Padahal firman Tuhan katakan kasihilah. Ada enggak Tuhan katakan kasihilah kucingmu. Tapi kasih manusia itu sudah mulai melenceng, saudara. Ya, orang tua ditaruh di panti. Kucing digendong-gendong. Beli makanan kucing mahal-mahal. Orang tua direbus no coisam. Ini menjadi pelajaran buat kita saudara ke depannya. Yuk kita lebih berhati-hati menjaga kasih. Ya. Nah tanda-tanda itu sudah ada. PR-nya apa? Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Pertanyaannya, sudahkah kita siap? Kapan Tuhan Yesus mau datang? Kita baca dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus datang kalau Injil sudah diberitakan sampai sudah disampaikan belum? Sedang, saudara. Sedang disampaikan. Tugasnya siapa? Memberitakan Injil. Oh tugasnya Pak Gembala toh? Ya, dulu saudara, saya pikir memberitakan Injil itu tugasnya pendeta saja. Tecu jadi orang Kristen. Ya, mau ke gereja ya ke gereja, enggak yong. Pagi-pagi kalau ngantuk ya tidur gitu. Ya, karena enggak merasa itu tanggung jawab kita. Seiring berjalannya waktu, melalui proses demi proses saudara. Saya itu sejak lahir itu kan Kristen, saudara. Lahirnya saya itu gini, haleluya, haleluya. Kenapa Bapak Ibu saya Kristen? Tapi hanya beragama Kristen. Tapi saya bukan orang Kristen. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah yang berkarakter Kristus. Karakter Kristus jauh dari hidup saya, saudara. Tapi agama saya Kristen. Kalau agama saya dihina orang, saya pasang badan. Padahal saya bukan orang Kristen, hanya beragama Kristen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia, seluruh bumi. Nah, bila amanat agung sudah selesai, ya, Injil ini disampaikan. Itu berarti amanat agung sedang dikerjakan. Kalau amanat agung itu sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Siap orang siap kudu? Siap. Nah dalam Yohanes 20 ayat 21 kita baca. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Katakan Tuhan mengutus saya. Katakan. Nah, jadi Injil kerajaan surga ini harus diberitakan oleh setiap kita. Lah masa mau menempati rumah di surga suruh memberitakan firman, enggak mau? Di sini ada enggak yang belum pernah memberitakan Injil kepada dunia? Ada enggak? Aku lu enggak iso ngomong aku. Aku itu mau bersaksi itu takut ditolak aku Mbak Dian. Memberitakan Injil itu tidak harus membawa Alkitab ke pasar-pasar, saudara. Ya, memberitakan Injil itu dengan menyaksikan. Ya, menyaksikan siapa Kristus melalui kehidupan kita. Itu kesaksian. Jangan justru kita menjadi batu sandungan, pakai kalung salib, tapi sikapnya ya seperti itulah. Nah, saudara Tuhan. Nah, seperti Bapa mengutus aku, ya seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil ke bangsa. Makanya kemarin ulang tahun itu dikatakan Jesus for everyone. Jesus for
everyone. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, dalam Matius 28 ayat 19 ya, ini menjadi ayat yang sudah melekat erat ya di dalam hati pikiran kita. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau bahwa Tuhan menyertai kita, di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu. Ngapain harus gelisah, wong ada Tuhan kok bersama kita. Ya. Saudara pernah nggak lewat di kuburan? Pernah? Pernah ya? Oh, aku tidak takut lewat kuburan. Kita nyanyi, haleluya, 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 haleluya. Sedang menghibur diri, saudara. Nah, ayo kita bangun iman ini, kali-kali Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu saya kapan hari itu konsul sama teman ya. Aku ini loh Mbak Dian, nyekolah aku sendiri. Saya bilang, Aku loh Mbak Dian membangun rumahku sendiri. Saya dengarkan saja saudara. Iya Mbak Dian soalnya ya, aku ini ya menjadi apa? Tulang rusuk tapi menjadi tulang punggung. Saya dengar sampai selesai. Terus saya katakan, lah Tuhan kamu taruh di mana? Diam saudara. Jangan sombong, jangan merasa waduh menjadi penguasa tunggal, waduh selain donatur dilarang ngatur. Kita ini bukan donatur loh saudara, donatur kita siapa? Tuhan. Jangan merasa menjadi donatur, waduh mengatakan semua sendiri, aku bangun rumah sendirinya, nyekolahin anak sendiri, tahu nggak pasti sudah bapaknya loh yang datang. Ya, kita ini kalau tanpa Tuhan kita enggak bisa saudara. Jangan merasa kita kuat melakukan segala sesuatu sendiri. Kita enggak pernah sendiri karena ada Tuhan beserta dengan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara, pergilah ya, jadikan semua bangsa muridku. Dan kamu akan menjadi saksi. Nah, menjadi saksi saudara. Menjadi saksi itu kita akan masuk di dalam pemuritan. Ya, di GBI Hong Kong ini, wow, kita semua dimuridkan saudara. Ya, semua dimuridkan. Nah, dimuridkan itu memang enggak enak. Dimuridkan itu sakit, saudara. Ya, sakit enggak dimuridkan? Iya, kita dimuridkan supaya nanti kita itu bisa memuridkan. Bagaimana kita bisa memuridkan kalau diri kita sendiri belum dimuridkan? Apa sih dimuridkan itu? Dimuridkan itu adalah proses rohani yang membentuk karakter kita menjadi seperti karakternya Kristus. Amin? Pemuritan itu adalah proses rohani. Proses pembentukan karakter kita supaya memiliki karakter seperti Kristus. Kita dikuliti saudara. Kita disikat saudara. Apa yang masih belum serupa dengan karakter Kristus yang ada dalam hidup kita, itu yang akan terus diproses. Kalau diproses saudara pegang terus, jangan Tuhan selamanya saudara diproses. Saya diproses di rumah majikan tuh, nyamleng saudara. Ya, kenapa proses saya enggak selesai? Karena waktu itu saya merasa saya yang benar. Saya mau bos saya tunduk sama saya. Ini enggak sadar posisi ya. Saya berdoa, Tuhan semoga bosku berubah dalam nama Tuhan Yesus, tak tengking. Enggak berubah saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau memuridkan saya, yang harus berubah saya. Ya. Jadi ketika saudara dimuridkan, enggak usah banyak protes saudara. Supaya saudara nanti bisa memuridkan. Nah kalau kita belum dimuridkan terus memuridkan, kita saksi kepada orang yang mendengar kesaksian kita bilang gini, apa iyo? Care sopo?
Betul enggak? Kalau kita belum dimuridkan terus memuridkan, kita akan ditolak, saudara. Justru kita akan menjadi batu sandungan. Cerita tentang firman, sampai kayak apa. Tapi hidupnya tidak mencerminkan karakter Kristus. Karena itu siapkan diri kita ketika masuk di dalam proses. Kapan proses itu? Setiap hari, saudara. Saudara akan diproses berbagai masalah. Sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, kalau kita sombong, kita juga diproses tentang kesombongan. Kalau kita tidak sabar, kita akan ditemukan dengan orang-orang yang tujuannya apa? Membentuk supaya kita ini menjadi sabar. Ya. Kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang terus menyakiti kita. Sampai karakter kita ini dihancurkan. Saya dulu itu orang senggol bacok, saudara. Iya, saya dulu itu nggak pernah senyum loh, saudara. Sekarang jadi cengingisan gitu ya. Saya nggak pernah senyum, saya itu nggak pernah nangis. Ngelihat orang jempalitan sakit kayak apa, saya itu nggak pernah nangis. Cuek gitu, statue. Kenapa hati ini membatu, saudara? Tetapi ketika proses Tuhan datang, saya itu seperti kapal, saudara. Di tengah lautan, terombang-ambing, kehilangan arah, saudara. Badai gulung, piur, sampai kayak gini. Sudah tenggelam sampai segini. Di tengah laut, ya kapal mati mesin. Ya apa rasanya? Waduh, terombang-ambing, akhirnya datanglah ombak yang ganas, yang dasar. Piuar, ya, perahu kehidupan saya dilemparkan ke pantai, terdampar di GBI Hong Kong. Rencana Tuhan, saudara. Mustahil saya bisa datang ke Hong Kong. Karena waktu itu saya sakit-sakitan. Umur sudah tua. Masuk Hong Kong sudah tidak bisa, kondisi sakit-sakitan. Tapi setiap hari saya mimpi Hong Kong. Saya tanya mbak Tuhan, Tuhan apa gitu Tuhan? Tiap hari aku kok mimpi Hong Kong. Tapi aku ini sakit, Tuhan mau aku ke Hong Kong, ayo sembuhkan aku, ayo. Dan itu terjadi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. PT Malang menolak, PT Surabaya menolak, PT Blitar menolak. Oh Tuhan mau saya jalan-jalan ke Jakarta. Tuhan buka jalan saat kita tidak ada jalan. Waktu mepet, saudara. Seminggu lagi saya sudah umur 46, sudah enggak bisa waktu itu. Kurang seminggu umur saya ini, enggak dapat job di Hong Kong. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat walau sedetik, saudara. Saat itu juga tiba-tiba job turun, saya dapat bos. Bosnya menjaga nenek tua, asik. Umur 96 tahun, asik. Bisa tak kuasai. Loh ngaku senggol bacok preman kok. Masa mau kalah sama orang umur 96 tahun? Tapi apa yang terjadi? Saya yang gagah perkasa dibentak nenek umur 96 tahun, mau pingsan saya. Ternyata proses saya melalui nenek tua yang sudah enggak iso jalan, duduk di kursi roda loh. Aku kelepek-kelepek, saudara. Aku hampir pasrah, aku bilang, Bi aku pulang aja, Bi. Aku pulang aja, Bi. Saya enggak sadar kalau di situ tempat Tuhan memproses saya. Untuk saya bisa menjadi saksi. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya kuat, gagah, saya pintar. Tapi saya mau berprogres di dalam setiap proses. Dan tak luput dari doa, dukungan dari seluruh keluarga besar di GBI Hong Kong. Karena itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, proses itu datang, saudara. Besi menajamkan besi. Kita ditajamkan oleh orang-orang di sekitar kita. Enggak mungkin saudara ditajamkan Pak Jokowi. Ya, saudara mungkin ditajamkan anak, ditajamkan suami, ditajamkan mertua, ditajamkan ipar, ditajamkan majikan. Apa yang di sekitar kita Tuhan pakai untuk menajamkan? Hadapi, saudara. Karena Tuhan katakan sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Ya,
Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa. Kita punya kuasa untuk menang. Kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi kuasa Roh Kudus mempermampukan kita melakukan hal-hal yang mustahil kita lakukan. Ya, mustahil saudara. Bagaimana saya harus menguasai emosi saya. Saya masak mbak nenek dibentak itu mau pingsan saya saudara. Betul loh. Saya yang gagah perkasa ini tidak berdaya di hadapan nenek tua saudara. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan kuasa Tuhan. Saya diajari terus sabar, berbahasa roh. Sungguh ada kuasa saudara. Dengan berbahasa roh membantu kita membangun diri kita untuk menjadi kuat menghadapi setiap tantangan. Jadi kalau saudara marah jangan update status di Facebook. Kalau saudara marah, saudara menghadapi tekanan, ayo berbahasa roh. Terus berbahasa roh. Di situ ada kekuatan baru. Saya bisa melewati ikut bos saya 4 tahun saudara. Saya lulus, ya status saya S1. Saya wisuda saudara. Dan setelah lulus, maka Tuhan menggantikan. Saya mendapatkan bos yang luar biasa hari ini. Beri kemuliaan Tuhan. Kalau 4 tahun itu enggak saya selesaikan, saya ganti bos, pasti saya dapat bos yang luar biasa lagi. Kenapa? Karena belum lulus. Saudara sekolah SMP kelas 2. Ya. Karena ada masalah di sekolah, saudara pindah ke SMP lain. Apa langsung lulus? Nah, ngulang saudara. Terus mengulang, gak lulus. Lulus. Jadi hadapi, terima, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita punya kuasa menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Menjadi saksi itu di Yerusalem dulu. Jangan langsung ke Samaria. Yerusalem kita yuk menjadi saksi di tengah keluarga. Ya, kita ini kan merasa menjadi donatur di tengah keluarga ya. Kadang-kadang kita itu sok ngatur loh. Betul enggak? Bangun rumah suami mau ngecat putih. Oh enggak bisa, abu-abu. Elek malah abu-abu, lek putih itu loh mah kelihatan cerah. Sing golek duit sapa? Mulai tidak ada penundukan sama suami. Pak Nadia Pak, dari tadi tak telepon kok enggak diangkat. Wah lama nang pekarangan belakang. Wah alasan ngopi yo. Jadi kita mulai enggak ada penundukan karena merasa donatur. Hari ini kita mau belajar. Jadi saksi di tengah keluarga. Jadi saksi di tengah anak-anak kita. Jangan menyebar virus kepada anak-anak. Di sini ada enggak yang punya luka batin? Sudah sembuh toh? Sudah sembuh. Saudara punya luka mungkin dengan suami. Saudara mungkin punya luka dengan mertua. Saudara punya luka dengan ipar. Jangan saudara sebarkan virus lukamu kepada anak-anak. Ya, sakit hati itu, waduh enggak enak saudara. Luka batin itu enggak enak. Kalau saudara ceritakan lukamu kepada anak-anak, maka anak-anak akan ikut luka batin. Loh, luka batin penyembuhan susah. Saudara enak di Hongkong ada HMC. Ya, loh anak kita di sana ada HMC enggak? Waduh, jungkir balik loh menyembuhkan luka batin. Kalau kita tahu luka batin ini begitu menyakitkan, jangan kau taburkan virus itu pada anak-anak, pada keluarga. Saya punya kisah yang memilukan, yang menyakitkan dalam hidup saya. Saya skip saudara, jangan sampai anak saya tahu. Boleh anak saya tahu, Brontoyudo. Kalau orang tua saya tahu, pasti juga sakit hati. Enggak, saya simpan, cukup saya yang tahu. Dan saya selesaikan bersama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi sekali lagi jadi saksi di tengah keluarga, ya, di tengah anak-anak. Di Yerusalem kita menjadi saksi, di tengah majikan kita juga harus menjadi saksi. Untuk itulah kita dipanggil. Dan kita punya kuasa untuk melakukannya karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Di mana ujung bumi itu? Bumi itu bulat, ujungnya di mana? Ujungnya itu ya di mana kita berada ini loh. Artinya menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjadi saksi itu kayak gimana sih? Mendeklarasikan karakter Kristus.
di dalam hidup kita sehari-hari. Masalah apapun yang kita hadapi, kita selesaikan dengan caranya Kristus. Waktu Yesus udai, Yesus bilang apa? Awas kau gitu? Enggak. Yesus diam. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus diam. Ketika Yesus ditombak, Yesus diam. The power of diam. Ada kekuatan di dalam diam. Bukan diam patah hati. Sarno keplaken aku wis, kepuken aku. Bukan. Bukan pasrah. Berserah. Ketika kita diam, intinya kita sedang memberikan tempat untuk Roh Kudus bekerja. Karena pembalasan bukan hak kita. Kalau saudara benar, tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Mau difitnah sampai jongkir balik, diam. Kita meneladani Kristus, saudara. Memang sakit menjadi saksi, memang sakit dimuridkan. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya kuasa untuk diam. Diam bukan kalah, tapi diam memberikan tempat untuk Tuhan bekerja. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Iya. Ketika kita memperagakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang saudara alami, masalah apapun, Yesus sudah pernah alami. Karena itu cari tahu gimana Tuhan cara selesaikannya. Difitnah, diam. Bahkan Tuhan Yesus itu mengajari kita mengampuni musuh kita. Berat? Berat kalau kita enggak menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Roh Kudus turun. Memberi kuasa kepada kita untuk bisa melakukan. Kita belajar 3D, diam dalam doa. Maka Roh Kudus akan bekerja. Dan disitulah kita akan menjadi saksi. Ya. Akhir dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi hidup kita itu meninggikan Tuhan. Ya, ada kisah nih ya. Di kampung kami itu kan ada kampung Kristen, ya. Itu tani cengkeh dan tani kopi, saudara. Akhir-akhir ini ada banyak pencuri. Nyurinya itu enggak dipetik buahnya, tapi dipotongi kayunya, saudara. Jadi ranting-rantingnya diguntingi. Jadi habis itu kopi sama cengkeh itu. Kira-kira marah enggak yang punya? Marah, didedepi, saudara. You know didedepi? Apa didedepi? Hah? Ditunggui, saudara. Ternyata ada malingnya langsung ditangkap. Ditangkap, dibawa ke balai desa, terus dibawa kantor polisi, dipoto, disebarkan di FB. Saudara tahu apa komentar dari netizen? Netizen gini, loh kok masih utuh wajahnya? Loh tangannya kok masih utuh? Mestinya itu patahkan dulu tangannya, hancurkan wajahnya, baru bawa ke polisi. Netizen, saudara. Tapi ada satu komen yang membuat saya itu merinding. Ya iyalah wajahnya masih utuh karena dia ketangkap di kampung Kristen. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, saudara. Bukan karena kita wow, bukan kita mau bikin panggung. Oh kalau bukan aku tidak bisa, oh karena aku bukan. Tetapi karakter kita menjadi saksi Kristus, itu tujuannya supaya nama Yesus ditinggikan. Ya, wow, arek iki disakiti kok tetap baik. Anak ini diperlakukan apa kok tetap baik? Tuhannya sapa iki? Akhirnya dilihat, oh orang Kristen. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Nah kalau setiap kita mampu mengenakan karakter Kristus dalam hidupan kita, maka dan aku apabila aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Jadi saudara, tugas kita mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Yuk kita hadirkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ini penuaian. Setiap kita punya tanggung jawab sebagai murid untuk menuai. Dengan kuasa Roh Kudus kita mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Sampai everyone mengalami Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Semua orang melihat Yesus melalui karakter hidup kita. Dan bonus yang akan kita dapat ketika Tuhan datang kedua kali, kita pun akan bersama-sama menempati di tempat yang Tuhan sediakan. Yuk jemaat Tuhan, mari kita gunakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita.
Yuk kita berkomitmen minta Roh Kudus bekerja mempermampukan kita menjadi saksi, menjadi teladan agar karakter Kristus ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ujung bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan.